Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung yang saya cintai, puji dan syukur hanyalah milik Allah. Pada kesempatan ini sepatasnya kita memanjatkan puji dan syukur itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita pada hari ini, pada sore hari ini menjelang berbuka Syaum. Insya Allah Allah merahmati dan memberkahi apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Hadirin Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung yang saya hormati, dalam keadaan semacam sekarang, beberapa fenomena baru tentunya muncul. COVID-19 yang hari ini menjadi sesuatu yang disikapi secara bijak, baik dalam melakukan pendidikan yang biasanya tatap muka secara berjamaah di kelas itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Begitupun dengan bisnis, dengan kesenian, dan tidak lepas juga berolahraga. Itu hampir semuanya mendapatkan pengaruh dan mendapatkan sesuatu yang diakibatkan dengan penyebaran virus ini. Dimohon untuk dihentikan, di mana konsentrasi massa itu bisa terjadi pada kegiatan-kegiatan tersebut. Tidak terlepas itu pun terjadi pada kegiatan ritual ibadah. Salah satunya adalah ibadah sholat. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali kita menemukan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis shalah wa atuz zakah. Ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah wa atuz zakah. Jadi ayat-ayat yang napasnya, makna kandungannya menyuruh kita hamba-hamba Allah yang beriman untuk melaksanakan sholat menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Artinya sholat itu adalah fardu ain. Sholat itu adalah kewajiban pribadi kita sebagai muslim. Oleh karena itu tidak ada orang yang diperkenankan dan dibolehkan meninggalkan sholat. Jadi sholat ini adalah ibadah yang melekat, ibadah yang memang tidak bisa diwakilkan. Oleh karena itu Allah memberikan kemampuan dalam praktek pelaksanaan ibadah itu bagi mereka yang punya kesehatan dan kemampuan itu. Sholat wajib dilakukan secara berdiri, qaiman. Kalau tidak sanggup dan qaiman, ya qu'udan, itu dengan cara duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Karena semua pelaksanaan sholat maknanya sama, yang berdiri, yang qu'udan sambil berduduk, ataupun sambil tidur atau berbaring. Pahala dan makna dari sholat itu tidak dikurangi dengan praktek-praktek itu, karena disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Nah, lantas bagaimana dengan kita pada masa penyebaran virus COVID-19 ini? Kemarin kita banyak berbicara tentang sholat berjamaah, untuk datang ke masjid yang diberikan himbauan oleh Majelis Ulama Indonesia, di mana kita untuk menghindari kerumunan orang banyak tadi, maka keluarlah fatwa dan pemerintah juga memberikan edaran supaya kita tidak melakukan kegiatan ritual ibadah itu untuk menghindari konsentrasi massa. Bukan sholatnya,
sholat itu tetap bisa dilaksanakan dimanapun, dan kewajiban sholat itu melekat dengan kewajiban secara pribadi bagi seorang yang beriman. Yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana orang itu menyikapi sholat berjamaah. Karena kita tahu bagaimana physical distancing, begitupun dengan social distancing, dan itu insya Allah bagi kita sebagai seorang mukmin, kita harus mentaati apa yang oleh pemerintah itu dilakukan, dengan tetap mempertimbangkan pemahaman bahwa itu sejalan dengan pembentukan kaidah hukum di dalam Islam itu sendiri. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu fenomenanya di sini adalah bukan sholat atau tidak sholat, tetapi bagaimana cara melaksanakan sholat, yang pelaksanaan sholat itu berkaitan, berhubungan dengan konsentrasi massa, ada jamaah yang banyak. Nah, insya Allah pemerintah tidak melarang kita umat Islam untuk melarang melaksanakan sholat, tidak ada. Jadi kita itu mengantisipasi bagaimana menyelamatkan diri orang lain dan menyelamatkan diri kita sendiri. Karena ini adalah maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah salah satunya hifdzuddin, terpeliharanya agama itu sendiri, dan yang kedua adalah hifdzun nafs, terpelihara jiwa manusia itu. Dari sini penekanannya. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, secara khusus Sivitas Akademika Unisba, kemarin kita sudah memberikan pemahaman di ranah itu tentang sholat berjamaah. Naik levelnya tentang sholat Jumat, ya, dan kemarin masih banyak orang yang memaksakan untuk sholat Jumat dan sebagainya. Nah, sekarang kaitan dengan program pemerintah juga PSBB, terutama secara khusus di Kota Bandung itu sangat kuat dihimbau, bahkan aparat itu turun ke lapangan untuk mengamankan pemahaman itu. Kenapa? Yang diamankan itu adalah bukan tidak boleh sholatnya, tapi pelaksanaan sholat itu sendiri sekarang mengambil langkah untuk kemaslahatan kehidupan manusia secara umum, atau secara khusus juga bagi pribadi yang melaksanakannya itu. Nah, oleh karena itu dalam kondisi semacam sekarang itu kita terkena dengan kaidah saddud dzari'ah, yaitu menjaga, menghindari sesuatu kemadharatan akan terjadi. Nah, itu harus diperhitungkan. Oleh karena itu banyak kaidah yang menyatakan ad-daruratu tuhibul madhurat, ya. Atau misalnya kita juga memahami tentang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Apa itu? Bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, meninggalkan kemafsadatan, meninggalkan sesuatu yang akan terjadi, keburukan, itu harus didahulukan dibandingkan dengan kita mengambil manfaat itu sendiri. Karena pada hakikatnya dalam kehidupan kita, dalam kegiatan kita, insya Allah semuanya itu ada madorot, ya, mafsadat, ada juga maslahat. Nah, kemaslahatan sholat berjamaah itu tidak dipungkiri dalam keadaan normal. Bahkan itu masuk pada kategori fardu kifayah. Nah, oleh karena itu sholat dalam keadaan, ya, kesempatan sekarang yang dihimbau oleh pemerintah dalam melakukan social distancing, atau sekarang dalam program PSBB, ya, penjarakan sosial berskala besar, ini insya Allah kita memahami hal itu, jangan lagi punya pemahaman keafdolan sholat itu tidak terjadi. Insya Allah itu tidak mengurangi pahala sholat di hadapan Allah jika kita melakukan sholat itu tetap secara ikhlas dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kita kembali ke rumah untuk melaksanakan ibadah itu, dan sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Sholat itu tetap harus dilaksanakan. Cuma metode praktek sholat yang biasa dilakukan secara berjamaah, kali ini kita mundur dari arena itu dalam keadaan social distancing itu. Nah, bahkan sekarang syukur alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka melaksanakan saum Ramadan, dan kita punya kebiasaan yang luar biasa dalam bulan Ramadan itu, ritual sholat berjamaah. Setidaknya kita di dalam praktek ibadah sholat tarawih, dan ini pun kita
mundur dari arena untuk secara berjamaah itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah tarawih itu menjadi harapan besar bagi kita, itu kan sholat sunnah. Dan Rasul saja biasa melaksanakannya adalah menyendiri, begitu. Nah, oleh karena itu, maka janganlah kita memaksakan diri untuk menyelenggarakan sholat secara berjamaah dan sebagainya. Insya Allah ketaatan seseorang itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita untuk mendapatkan ridho Allah insya Allah tidak akan terhalangi dengan kita tidak melaksanakan sholat berjamaah pada kondisi semacam sekarang ini. Nah, oleh karena itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada tadi, bahwa maqasidus syariah itu, kalau agama itu tidak ada, tidak terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan itu pasti kacau. Tetapi kan kita tetap melaksanakan sholat. Artinya unsur agama itu tetap kita rawat, kita tetap pelihara. Tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat, menjaga keberlangsungan kehidupan pribadi untuk tetap sehat dengan berikhtiar kita melakukan penjarakan, maka ini adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, di mana kita menghindarkan diri dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, yang secara nyata-nyata menurut teman-teman dari kesehatan bahwa penyebaran itu bisa terjadi karena adanya kontak-kontak secara fisik, dan ini kita lakukan. Yang ketiga adalah hukum sholat berjamaah itu sendiri, para ulama sepakat bahwa itu adalah fardu kifayah. Ya, artinya itu keutamaan yang harus dilakukan terutama untuk kaum laki-laki. Tapi sebenarnya tidak menjadi fardu ain. Artinya kan tidak gugur kewajiban seseorang dalam sholatnya bila dia tidak melaksanakan sholat berjamaah. Tapi dia tidak mendapatkan keutamaan dalam sholat berjamaahnya itu, karena dia tidak ikut melakukan sholat berjamaah. Nah, ini fardu kifayah. Kalau Imam Syafi'i itu bahkan berpendapat bahwa fardu kifayah itu bisa dilakukan oleh setengah dari komunitas yang ada. Artinya kalau dalam sebuah RT, sebuah RW misalnya ada sekitar 500 ya atau 1000 orang, 1000 orang itu misalnya terbagi kepada perempuan dengan laki-laki, maka kelompok bapak-bapaknya misalnya itu 500 orang, maka dari 500 orang itu yang fardu kifayah kalau melaksanakan misalnya sholat berjamaah itu bisa tutup dengan 250 orang. Itu yang paling besar pendapat Imam Syafi'i ya dalam pemahaman fardu kifayah di dalam sholat berjamaah. Nah, sedangkan sholat Jum'ah itu sendiri ya tidak usah dilakukan, ya tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena di dalam sholat Jum'ah itu sendiri harus terjadinya berjamaah, bertemunya orang banyak. Nah, kalau dilakukannya misalnya di rumah begitu berjamaahnya dengan keluarga sedikit, ya tidak usah. Maka sholatnya tidak ditinggalkan, tetapi diganti dengan sholat zuhur seperti halnya biasa. Dan inilah insya Allah termasuk kepada uzur syar'i yang diperbolehkan secara syariat, karena ada hal-hal yang perlu dijaga oleh kita, perlu diselamatkan kita, terutama di dalam social distancing ini. Dan ibu bapak yang berkembang di lapangan, sebelum saya tutup kuliah atau kultum kali ini, ada dua memang di lapangan yang terjadi. Pertama, awalnya ada orang yang tetap memaksakan berjamaah, tetapi dengan penjarakan sop di masjidnya, sopnya di jarak-jarak begitu ya, katanya 1 meter begitu ya. Kalau sekarang himbauannya 2 meter, maka jaraknya makin berjauhan. Menurut sebagian kaul ya, karena ini adalah levelnya ijtihad, tidak usah melakukan itu. Kenapa? Karena kalau orang sudah datang ke masjid melakukan berjamaah, komandonya hanya satu, ya, sawu sufu pakum fa'ina tasbiyatis sufu min iqamatis shalah. Jadi luruskan barisan, rapatkan. Begitu kalau di dalam petunjuk sholat berjamaah, tidak ada petunjuk yang lain. Oleh karena itu, kalau itu tidak bisa dilakukan, sholat berdampingan, merapatkan barisan dan sebagainya, ya sudah, tidak usah memaksakan sholat berjamaah, sehingga mundur, menarik diri untuk melaksanakan sholatnya secara munfarid di rumah atau dengan keluarga berjamaahnya di rumah. Ya. Sedangkan satu kaul ya itu juga bercerita dalam ijtihadnya itu, kan
kita melaksanakan sholat tetap supaya terjaga fardu kifayah tadi, dengan tetap mengunjungi masjid dan sholat berjamaah, dan dengan penjarakan tadi. Begini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ingat di dalam kaidah fikih itu dua-duanya adalah ijtihad ya. Nah, karena ijtihad inilah tidak bisa menutup ijtihad seseorang karena adanya ijtihad orang lain. Dua-duanya bisa berjalan. Tetapi dalam keadaan semacam sekarang secara khusus Kota Bandung yang PSBB, sebaiknya kita tidak melakukan dan memaksakan itu, walaupun dengan penjarakan itu, karena pemerintah telah melakukan himbauan untuk beberapa bidang termasuk agama, olahraga, kesenian dan sebagainya. Kegiatan itu tidak dilakukan secara rame-rame atau dengan melibatkan orang banyak. Maka insya Allah apa yang kita lakukan merupakan new formal ya. Sekarang itu hasil ijtihad yang mungkin ini juga tidak pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya, tapi hanya di zaman kita mempersoalkan ini. Tetapi himbauan-himbauan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, misalnya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang memberikan simbol janganlah kau campurkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Inilah social distancing yang menjadi dasar pemahaman kebijakan pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan dalam kondisi keadaan semacam sekarang kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap bisa melaksanakan ibadah sesuai kemampuan kita masing-masing, dan yang jelas adalah kita memohon kepada Allah dalam pelaksanaan itu dengan keikhlasan yang seikhlas-ikhlasnya. Kita serahkan segala urusan ini kepada Allah, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ajrum minallah. Pahala itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang di masjid, yang di rumah dan sebagainya tentunya akan sangat tergantung kepada situasi dan kondisi kita. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan mudah-mudahan kita sebentar lagi bisa memasuki takjil ya. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.